Oke, selamat pagi, siang, atau malam Ibu Herena. Nama saya Timotius Ramot dari kelas Stochastic Process LB41. Pada video yang ini, saya akan menjelaskan mengenai jawaban UTS saya untuk nomor 4. Serangkaian query yang dilakukan pada suatu sistem database mengikuti Poisson process dengan lajunya 1/10 detik. Misalkan NT menunjukkan jumlah query yang dibuat pada waktu 0,T, maka berapa peluang paling sedikit diperoleh respon 3 query dalam 1 menit. Pertama-tama, berdasarkan soal, kita dapat mengetahui nilai lambdanya adalah 1/10 detik. Berlanjut ke poin A, waktu yang kita dapatkan adalah 1 menit. Namun, karena lajunya yang kita ketahui itu adalah dalam bentuk detik, dalam satuan detik, itu berarti 1 menit ini harus kita ubah dulu dalam bentuk detik, yang mana 1 menit adalah 60 detik. Kemudian nilai lambda T itu kita tinggal mengalikan 1/10 dikali 60, hasilnya adalah 6. Lalu yang ditanyakan adalah peluang paling sedikit diperoleh respon 3 query dalam 1 menit. Itu berarti PN60 lebih besar sama dengan 3. Dapat kita hitung menjadi 1 minus PN60 lebih kecil dari 3. Karena PN60 lebih kecil dari 3 ini merupakan probability mass function, kita dapat menjabarkan menjadi PN60 sama dengan 0, sama dengan 1, dan sama dengan 2. Rumusnya adalah, rumus dari PN ini adalah E pangkat minus lambda T dikali lambda T pangkat N dibagi dengan N faktorial. Berdasarkan perhitungan yang telah didapatkan, hasilnya adalah 0,938042 yang kemudian saya bulatkan menjadi 0,938. Lalu pada poin B, berapa peluang bahwa query pertama direspon paling sedikit 4 detik. Karena yang ditanyakan adalah peluang query pertama direspon paling sedikit 4 detik, maka kita menggunakan waiting time distributions. Kembali kita mencari terlebih dahulu nilai dari lambda T untuk poin B, yaitu 1/10 dikalikan dengan 4, karena 4 detik, itu berarti 4/10 sama dengan 0,4. Selanjutnya, PS1 lebih besar dari 4, itu sama dengan 1 dikurang PS1 lebih kecil dari 4. Kita mengetahui bahwa PS1 lebih kecil dari 4 ini dapat kita ubah menjadi PN4 lebih besar sama dengan 1. Lalu, PN4 lebih besar sama dengan 1 ini dapat kita ubah seperti bentuk pada poin A menjadi 1 dikurang PN4 lebih kecil dari 1. Oleh karena itu, hasilnya menjadi seperti yang baris kedua di sini. Lalu, 1 dikurang 1, 0. Berarti hasilnya tinggal PN4 lebih kecil dari 1. Baik kita langsung menggunakan rumus E pangkat minus lambda T maupun kita menggunakan rumus yang E pangkat minus lambda T dikali lambda T pangkat N dibagi N faktorial, hasilnya akan sama saja dikarenakan 0,4 pangkat 0 dibagi 0 faktorial, hasilnya adalah 1. Hasil dari poin B adalah 0,6703 yang kemudian saya bulatkan menjadi 0,67. Lanjut pada pertanyaan C. Berapa peluang perbedaan waktu query kedua dan ke-1 lebih dari 5 detik? Pada poin C, kita menggunakan intra-arrival. Karena yang ditanya adalah perbedaan query kedua dan query 1. Itu berarti yang ditanyakan adalah PT2 lebih besar dari 5. Karena detiknya adalah lebih dari 5 detik. Harusnya di sini kita kembali mencari nilai dari lambda T-nya, yaitu 1/10 dikalikan 5, sama dengan 0,5. Rumus yang kita gunakan adalah E pangkat minus lambda T. Itu berarti E dipangkatkan minus 0,5. Sama dengan 0,6065 yang saya bulatkan menjadi 0,607. Lanjut untuk poin D.
Untuk poin D, pertanyaannya ini kurang lebih mirip dengan poin B, karena yang ditanyakan adalah peluang query ketiga di respons sistem lebih dari 6 detik. Itu berarti berdasarkan soal, yang ditanyakan adalah PS3 lebih besar dari 6. Kembali, karena yang ditanyakan karena detiknya adalah 6 detik, kita mencari terlebih dahulu nilai dari lambda T-nya. Nilai dari lambda T-nya itu adalah 1/10 dikalikan dengan 6, hasilnya adalah 6/10 atau 0,6. Kemudian kita lanjut ke perhitungan, 1 dikurang PS3 lebih kecil dari 6, kita ubah lagi seperti tadi pada poin B. Catatannya ada di sini, kalau seandainya Ibu ingin melihat. PS3 lebih kecil dari 6 sama dengan PN6 lebih besar sama dengan 3. Lalu PN6 lebih besar sama dengan 3, kita ubah lagi menjadi 1 min PN6 lebih kecil dari 3. 1 dikurang 1 ditambah PN6 lebih kecil dari 3, hasilnya adalah PN6 lebih kecil dari 3. Karena PN6 lebih kecil dari 3 ini adalah probability mass function, kita menjabarkannya kembali menjadi sama dengan 0, sama dengan 1, dan sama dengan 2. Nah, lalu kita tinggal memasukkannya ke dalam rumus yang biasa, yaitu E pangkat minus 0,6 dikali 0,6 pangkat 0 dibagi 0 faktorial, dan seterusnya. Hasilnya yang didapatkan adalah 0,9768 yang kemudian saya bulatkan menjadi 0,977. Sekian untuk nomor 4, terima kasih.